Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi dengan NIM O1A120-106 dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim dan cara mengatasinya. Sistem pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan manusia itu adalah proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ pencernaan. Sistem pencernaan sendiri dibedakan menjadi yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan makanan secara fisik, mengubah bentuk kasar menjadi halus seperti mengunyah, menggiling, mengaduk, maupun melumat. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pengubahan zat makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Sedangkan jika dikaji menurut tempat terjadinya dibedakan menjadi yang pertama, pencernaan intrasel. Pencernaan yang terjadi di dalam sel. Yang kedua, pencernaan ekstrasel terjadi di luar sel atau melalui saluran pencernaan. Fungsi keseluruhan sistem pencernaan sendiri itu untuk memproses makanan tertelan ke dalam bentuk molekul yang kemudian ditransfer bersama dengan garam dan air untuk lingkungan internal tubuh, di mana mereka dapat didistribusikan ke sel oleh sistem peredaran darah. Kemudian organ pencernaan manusia yang pertama ada mulut, yang merupakan bagian paling awal dari sistem pencernaan. Di dalam rongga mulut, makanan itu dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut juga ada alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu pertama ada gigi. Gigi ini fungsinya memotong makanan menjadi partikel-partikel makanan yang lebih kecil. Nah, fungsi gigi dalam memotong makanan ini terbagi menjadi gigi seri, berfungsi untuk menggigit, gigi taring untuk mencabik, dan gigi geraham atau gigi susu untuk balita untuk mengunyah. Yang kedua, lidah yang berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan asam, manis, asin, dan pahit. Yang terakhir ada kelenjar ludah, menghasilkan ludah atau saliva yang fungsinya sebagai media pembasah makanan dan mensekresi enzim amilase. Nah, enzim amilase ini fungsinya memecah karbohidrat menjadi maltosa. Organ yang kedua ada faring. Faring itu memiliki jaringan ikat tebal dan serat otot yang menempel ke dalam tulang tengkorak. Selain itu, di dalam dinding faring memiliki otot yang membujur sepanjang faring itu sendiri dan otot yang melingkar. Akibat dari kontraksi otot-otot ini yang bergantian, hingga faring mampu menggeser makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring punya 3 wilayah. Yang pertama, nasofaring, letaknya di belakang rongga hidung. Yang kedua, orofaring, ada di belakang rongga bukal. Dan yang ketiga, laringofaring, terletak di belakang laring itu sendiri. Makanan itu setelah dikunyah dari mulut, dia akan masuk ke dalam orofaring dengan otot kecil yang menghubungkan kerongkongan. Organ yang ketiga, kerongkongan. Kerongkongan dia adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Kerongkongan juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama superior, kemudian bagian tengah, dan serta bagian inferior.
Ketika makanan ditelan, epiglotis bergerak mundur untuk menutupi laring, mencegah makanan tidak masuk trakea. Pada saat yang sama, sfinkter esofagus mengendur memungkinkan bolus makanan untuk masuk. Kontraksi ritmis dari otot esofagus yang disebut peristaltis mendorong makanan ke bawah kerongkongan. Organ yang keempat, lambung. Berupa suatu kantong berongga dan berotot. Fungsi lambung secara umumnya itu untuk menyimpan, pelarutan, dan sebagian mencerna makromolekul dalam makanan dan untuk mengatur isi lambung ke dalam usus kecil. Bagian-bagian lambung ada kardia, merupakan bagian atas dan pintu masuknya makanan dari kerongkongan. Yang kedua, fundus. Bagian tengah lambung bentuknya bulat. Kemudian yang ketiga, pilorus, bagian yang menghubungkan antara lambung dengan usus 12 jari. Sedangkan dinding lambung sendiri dia dibagi lagi menjadi ada yang namanya mukosa. Lapisan sel yang mengeluarkan cairan berupa enzim, asam klorida, dan cairan hormon. Di lapisan mukosa ini ada 3 jenis sel yang berfungsi dalam pencernaan. Ada sel goblet, sel parietal, dan sel Chief. Kemudian submukosa, lapisan tempat pembuluh darah arteri dan vena untuk menyerap nutrisi dan menyalurkan nutrisi itu ke sel-sel lambung. Kemudian muskularis, lapisan otot yang membantu dalam proses penghancuran makanan secara mekanis. Enzim pencernaan yang berperan dalam lambung, ada asam lambung atau HCl yang fungsinya membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Kemudian enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Usus halus, dia dibagi juga menjadi 3 bagian utama. Ada duodenum, usus 12 jari. Di sini terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat. Ada jejunum, dia berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum, dan ada ileum yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum crassum. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Fungsi utama usus halus, yang pertama dia menerima zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah. Yang kedua, dia menyerap protein dalam bentuk asam amino, menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak, dan kelenjar atau enzim di dalam usus halus ada enterokinase. Dia mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Eripsin menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Dan terakhir sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian usus besar, dia merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya menyerap air dari feses, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dengan cara menyerap air. Organ yang ketujuh, pankreas. Dia terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya dia menempel pada organ duodenum. Nah, pankreas itu kelenjar memanjang terletak di belakang perut.
punya dua fungsi, yaitu endokrin dan eksokrin. Bagian eksokrin mengeluarkan ion bikarbonat dan sejumlah enzim pencernaan. Enzim dialurkan ke dalam saluran yang menyatu ke dalam saluran pankreas, kemudian bergabung dengan saluran empedu dari hati sebelum saluran itu masuk ke duodenum. Kelenjar pankreas sendiri menghasilkan hormon insulin, fungsinya mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian menghasilkan getah pankreas yang banyak sekali mengandung enzim. Enzim tersebut yaitu amilopsin atau amilase pankreas, fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Steapsin atau lipase pankreas, fungsinya mengubah lipid menjadi asam lemak, dan gliserol tripsinogen dengan bantuan enterokinase akan diubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi untuk mencegah pepton menjadi asam amino. Karbohidrase pankreas, fungsinya mengubah disakarida menjadi monosakarida. Dan garam NaHCO3 yang bersifat basah, fungsinya untuk menetralkan keasaman yang keluar dari ventrikulus. Yang kedelapan ada hati atau hepar, merupakan organ terbesar kedua dan kelenjar terbesar dalam tubuh, dengan bobot sekitar 1,5 kg dan letaknya ada di rongga abdomen. Hati mempunyai fungsi pembentukan dan ekskresi empedu. Nah, hati ini mengekskresikan empedu sebanyak sekitar 1 liter per hari ke dalam usus halus. Fungsi metabolik yang terdapat dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian pertahanan tubuh. Fungsi hati sebagai fagositosis dan imunitas. Sel-sel Kupfer merupakan saringan penting bagi bakteri dan bahan-bahan asing melalui proses fagositosis. Kemudian fungsi detoksifikasi. Nah, hati berperan sebagai pusat detoksifikasi terhadap berbagai macam bahan seperti bakteri, virus, parasit, zat racun, logam berat, dan obat overdosis. Yang terakhir ada fungsi vaskular. Nah, fungsi hati sebagai hemodinamik, yakni hati merupakan organ yang penting untuk mempertahankan aliran darah. Hati menerima 25% darah dari cardiac output. Aliran darah hati yang normal itu sekitar 1.500 cc per menit. Yang kesembilan itu ada organ anus. Merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Terletak di dasar pelvis. Nah, di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses ini disebut defekasi. Nah, gangguan terkait enzim pencernaan. Contohnya ada pankreatitis. Nah, pankreatitis itu adalah kondisi inflamasi yang menimbulkan nyeri di mana enzim pankreas diaktifasi secara prematur, mengakibatkan autodigestif dari pankreas. Terdapat beberapa teori tentang penyebab dan mekanisme terjadinya pankreatitis. Nah, teori ini menyatakan bahwa ductus pancreatius tersumbat, diserai oleh hipersekresi enzim-enzim eksokrin dari pankreas. Enzim-enzim ini memasuki saluran empedu serta diaktifkan di sana, dan kemudian bersama-sama getah empedu mengatur balik ke dalam ductus pancreaticus
sehingga terjadi pankreatitis. Nah, penyembuhannya bagaimana? Diberikan analgetik yang kuat seperti petidi beberapa kali sehari atau bisa juga pentaskin. Lalu pankreas itu diistirahatkan, caranya dengan dipuasakan. Diberi nutrisi parental berupa cairan elektrolit nutrisi dan cairan protein plasma. Kemudian penghisapan cairan lambung pada kasus berat untuk mengurangi pelepasan gastrin di lambung dan mencegah isi lambung ke dalam pankreas sehingga mengurangi rangsangan pankreas. Nah, itu tadi sekilas pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.